Jadi sekarang Mbak Ayu ini lagi di belakang. Kelihatannya memang tim menembus mata batin menemukan Mbak Ayu bawa sesuatu sebenarnya. Tapi Mbak Ayu dari tadi ragu-ragu nih untuk bawa barangnya ke meja ini. Di belakang sepertinya tim kami lagi mencoba untuk ngebujuk supaya dia mau keluar bawa barang-barangnya. Makasih ya. Itu apaan sih? Mbak Ayu kenapa Mbak Ayu? Itu kelihatannya berharga sekali sampai Mbak Ayu nggak mau keluarin ke sini. Padahal udah dibawa. Sebenarnya saya sangat takut. Takut? Apa yang ditakuti Mbak? Dari tadi aku menutupi apa yang ditanyakan Kak Roy. Sebenarnya ini adalah terakhir yang saya lakukan kepada Oma. Bukti-bukti yang saya bawa. Bukti-bukti yang dia bawa. Apa aja boleh tahu gak saya? Ini ada topi Oma terakhir yang saya lihat. Dan tambang. Untuk ngikat. Ya. Bener yang kamu bilang berarti. Iya Roy? kali. Iya. Dia sengaja nutupin. Karena emang takut tercium apa yang dia lakuin. Iya. Saya nggak tahu harus berbicara apa karena saya takut. Saya sangat takut sekali. Oke, Mbak Ayu, saya mau nanya ke Roy. Menurut mata batin kamu, barang-barang yang dia bawa, apakah mengundang makhluk-makhluk astral atau mungkin justru arwah dari Oma yang disiksa? Ternyata kalau saya lihat dari barang bukti ya dan segala macamnya, selama menjadi ya saya lihat dulu ya. Bisa lihat gak? Topi Oma. Saya mengambil kesimpulan, jadi selama Mbak Ayu menjadi asisten rumah tangga, ternyata rumahnya berhantu dan menguasai tubuh Mbak Ayu. Dan itu yang menyebabkan semua ini. Gangguan makhluk halus itu mengikuti semenjak Mbak Ayu menjadi asisten rumah tangga. Kemudian tubuhnya dikuasain oleh sosok makhluk tersebut dan bisa berlaku tidak sopan terhadap ibunya majikan, si Oma. Itu pengaruh sosok gaib yang ada di rumahnya. Iya. Ternyata itu adalah sosok gaib yang ada di rumahnya si Oma. Sampai sekarang sosok gaib itu selalu muncul dan mengikuti Mbak Ayu. Karena saya ngerasa Mbak Ayu lemah kesadarannya. Oh, jadi diikuti sosok yang tadinya tinggal di rumah itu, Roy? Dan waktu dia melakukan ini semua, sebenarnya dia nggak sadar dong, Roy? Ternyata nggak sadar. Dan diikuti rasa bersalah sekarang. Karena pada kala itu saya melihat dia itu dikuasain sama sosok hitam. Saya pikir ini hantu omanya. Ternyata bukan. Dan yang ternyata menghantui adalah sosok hitam besarnya adalah penunggu rumah tersebut. Bisa diusir atau diajak komunikasi, Roy, sosok ini? Harusnya bisa. Mbak Ayu, kamu sering ngobrol sendiri ya?
baik saya minta kain hitam deh untuk mau. Ini hitam. Kamu butuh diapain, Roy? Ditutupin dia sama HP omanya sekalian. Ininya dipegang. Iya. Silakan dipegang Bayu. Oh nggak ngerasa apapun di badannya. Atau mungkin suka mimpi gitu nggak sih? Mimpi yang aneh-aneh? Ah, Mimpi yang aneh-aneh tidak. Oke, tutupin aja. Saya pengen tahu sengkis. Tutup, Roy. Kenapa, Pak? Saya ngerasa ada hawa panas yang lewat gitu ngelintas, set, gitu dipasang di sebelah sini. Ini saya nggak tahu. Talinya udah kotor banget ya. Bentar di gudang. Kamu butuh lilin, Roy? Iya, saya butuh lilin. Kamu mau manggil sosok nenek-neneknya? Iya, saya pengen panggil sosok omanya. Saya ngerasa ada yang berbeda dari sini. Saya jangan-jangan yang masuk orang lain nih. Bayu. Bayu. Kamu Bayu. ngerasain sesuatu nggak di sebelah sini? Nggak kan? merinding banget, agak panas. Saya tidak berhasil memanggil siapapun yang ada di sini. Hanya saja saya merasakan hawa aura mistis di tubuh Bayu. Saya ingin smudging. Tadi udah beda. Muka dia udah beda. Bayu ada pesan yang ingin sampaikan. Pesan yang ingin saya sampaikan. Apa? Pesan yang saya ingin sampaikan. Saya ingin lepas dari rasa bersalah saya karena saya sudah menganiaya Oma. Habis gini setelah ini Mbak Ayu harus kunjungi keluarga Oma tersebut dan bilang minta maaf pada mereka Baik, Kak. dan menyesal atas apa yang terjadi. Walaupun Oma kematiannya itu sebenarnya nggak karena sakit sebenarnya, tapi kamu tetap harus minta maaf karena sempat agak sedikit kasar dengan Oma. Saya sangat menyesal. Apa? Oke. Saya sangat menyesal. Iya, Roy tadi udah bilang ini untuk menghilangkan rasa bersalahnya ya berarti harus ketemu dengan keluarganya si Oma itu tadi. Iya, Untuk menjelaskan semuanya iya. dan minta maaf tentunya. Mudah-mudahan bisa lepas dari rasa bersalahnya. Tapi tadi barusan Gracia ngerasa merinding di sini kenapa, Roy? Iya, terus Iya, agak Gracia. panas gitu sih. Ada panasnya juga. Rasain sesuatu ya. Ah, Iya, waktu itu dan juga ada banyak gejala-gejala fenomena gaib ya. Iya, tadi kayak gini. api. Ada api juga. Gracia merasakan ada sesuatu yang datang ya. Iya. Itu pasti makhluk halus itu. Ada di sini. Kamu ngerasain di sini deh, Grace. Coba di sini. Ada. Ya tadi tuh ada api di sini kan. Ya kan langsung panas gitu sih, ini merinding banget. Pusing.
agak-agak pusing gitu. Pusing strong lihat api yang di sini. Pusing banget. Terus lihat gak mata aku merah? Iya, mata yang merah nih berair. Itu kenapa Roy dia? Dia merasakan sesuatu hal yang wajar sih sebenarnya. Kayak merasakan sesuatu yang janggal. Mbak Ayu. Kayak si omongnya mau nyampein pesan ya. Mbak Ayu sih. Saya ngerasa ada yang aneh juga ya di tubuh Mbak Ayu ya. Banyak yang ia tutupin ya. Dari tadi soalnya. Sedikit-sedikit ngebukanya. Banyak yang dia tutupin. Ada lagi Mbak Ayu yang ingin kamu sampaikan ke saya? Saya hanya ingin menyampaikan rasa bersalah saya, Kak. Rasa bersalah saya akibat perbuatan saya. Kamu harus minta maaf mau nggak mau datengin ke rumah mereka rumah mereka dan satu persatu anggota keluarganya. Kau minta maaf dari mereka. Hanya itu yang bisa membuat kamu terbebas dari makhluk halus tersebut. Makhluk halus ini ternyata berasal dari penunggu rumahnya sang oma. Dan ternyata dia dipengaruhi oleh makhluk halus ketika melakukan tindakan itu. Makhluk yang ngikutin dari rumahnya itu udah pergi atau masih nempel, Roy? Kenapa tiba-tiba kamu lempar, kamu jatuhin itu di drop? Merasakan sesuatu atau ada yang kamu lihat ya? Iya. Iya. Kenapa, Roy? Mbak Ayu, saya pengen kamu lepas rambut kamu deh. Kamu bantuin aku lepasin deh. Oh ya. Ini kita akan ngelakuin satu eksperimen. Diapain, Roy? It's not experiment, but nunduk deh sampai senunduk-nunduknya. Saya pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau kamu masih ingat baik. Saya minta air bunga. Air bunga. Sama kunyit. Sama. Ya mungkin saya butuh air juga. Oh, air juga. Air minum. Ini masih ada lagi satu ya. Ini kenapa ditutupin ya? Apa? Ini tadi. Ini talinya. Ini bagian situ. Nah, kamu duduk dulu ya. Kita akan coba berbagai macam cara. Serem loh ini. Serem banget loh. Kamu lihat sosok yang ngikutin dari rumah. Iya, Sosok ini. saya ngikutin. Saya nggak tahu. Lihat ini tuh serem banget loh. Saya berharap hantunya lepas dari sini itu udah gak ada lagi ya. Serem banget. Kamu tahan ya. Kalau mau muntah, muntahin aja. Aku ngerasa
Saya berharap saya berharap si Mbak Ayunya bisa lepas dari gangguan makhluk gaib. Mbak Ayu, are you okay? Oh, itu mata saya terus. Saya bilang ke Mbak Ayu, kamu cepet-cepet minta maaf deh sebelum terlambat. Itu aja sih pesan dari saya, Mbak Ayu. Ternyata di rumah sana juga berhantu. Itu yang menyebabkan Mbak Ayu brutal. Ini tahu makhluk ini bisa lepas dari dia kan, Roy? Harusnya sih. Harusnya bisa. Tapi saya setelah ini merasa agak lebih tenang. Iya, mudah-mudahan bener-bener tenang, Mbak. Dan mudah-mudahan yang di rumah juga tenang. Jadi ini sama aja kayak ngebalikin apa yang ngikutin Mbak Ayu dari rumah, kembali ke rumahnya. Mbak Ayu balik lagi ke rumah, minta maaf, jelasin semuanya supaya selesai. Nggak ada yang jadi kayak urusan nggak kelar gitu. Iya. Betul. Itu bisa ganggu siapa aja loh. Bisa aja ke orang-orang dekatnya Mbak Ayu. Mbak Ayu harus cepet-cepet tobat deh, kasihan. Kamu dihantui terus dan kamu benar-benar minta maaf sama orang-orang yang ada di sana, keluarganya satu persatu ya. Terima kasih ya Kak. Oke. Gak apa-apa sih Ayu, cuma ya itu saya nggak butuh satu pengakuan atau apa tuh, tapi saya butuh satu perbuatan dan action di mana tindakan di mana maaf itu harus. Saya akan minta maaf keluarga Oma yang pernah saya sakiti. Iya. Saya Mudah-mudahan jangan berulang lagi ya, menyesal. Mbak. Iya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya udah. Yang udah dipercaya, jangan salah gunain kepercayaan orang harusnya. Ada yang mau disampaikan nggak? Iya sih. Dan kali jangan ada rasa dendam. Namanya sama orang tua kita harus ngertiin. Karena gini sih, sebenarnya kalau kita ada iman, makhluk apapun gak bakalan masuk ke kita untuk memperlakukan orang seperti itu. Tuh. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Terus Mbak Ayu silakan terus melanjutkan hidupnya, semoga ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih, Mbak Ayu. Kami apa yang terbaik buat Anda. Selamat malam. Perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi oleh kebaikan, maka tindakan akan selalu berbuat baik. Begitu pula sebaliknya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Bella dan Ayu. Bella memiliki satu benda majis, yaitu buli-buli yang justru ada makhluk astral di dalamnya. Sementara Ayu seorang asisten rumah tangga yang majikannya, dan ternyata Roy mengungkap ada sosok gaib yang tinggal di rumah itu yang mempengaruhi sampai Ayu ibu majikannya di bagian tangan dan badannya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Takut. Dua-duanya soalnya menyeramkan ya. Karakter sih ya sebenarnya, bukan takut hantu. Jadi sebenarnya saya karakter Ayu tuh saya speechless. Jadinya saya kalau misalnya ngelihat orang tua ditinggalin oma-oma, jadi saya nggak tenang deh. Padahal kan sebenarnya nggak semua asisten rumah tangga begitu gitu. Betul, ya. betul. Jadinya saya dari tadi tuh mikir terus mikir satu traumatiknya. Jadi saya jadi traumatik deh, jadi parno gitu. Mudah-mudahan sih ini justru bikin kita semua yang menyaksikan tayangan ini juga supaya tetap waspada ya. Tetap meninggalkan orang-orang kita sayang di rumah. Iya, dan berbeda dengan Bella masih bisa dikontrol. Namun Ayu pernah melakukan itu, bisa saja melakukan kembali tanpa dihantui. Kalau dulu dia ngelakuin itu sebagai asisten rumah tangga, ngelakuin itu dipengaruhi oleh makhluk halus. Next time kalau dia lagi marah sama orang, bisa aja ada terjadi di badan. Ada tendensi ke arah sana sih.
Mudah-mudahan gak diulangi. Mudah-mudahan gak diulangi lagi. Gracie ada komentar terakhir buat Bella dan Ayu, gimana tanggapan kamu? Kalau untuk Bella ya mungkin tadi ya. Kerisnya Iya, apa segala kerisnya macam. kayak Ada gitu-gitu. ular Itu datang ke itu rumah. mungkin yang mempengaruhi gitu loh ya kan. Hmm. Kalau untuk Ayu ya seperti yang tadi saya bilang sih, sebenarnya kalau orang beriman mau makhluk apapun itu nggak akan masuk sebenarnya. Iya, Karena dekat dia hubungannya dengan pendendam. Nggak boleh kayak gitu harusnya kan. Kepahitan. Iya. Ya nggak sih? Baik. Iya itu kepahitan sebenarnya. Ya, oke. Mudah-mudahan mereka setelah malam hari ini baik-baik aja, hidupnya juga menjadi lebih baik. Oke. Gracia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana dan karirnya ya. Amin, amin, amin. Thank you ya. Roy Thank Kiyoshi, you, terima kasih Bayu. penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Bencian dan dendam, karena itu hanya akan menambah penderitaan di kehidupan yang akan datang. Ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.